Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ula ika hudam merobihim wa ula ika humul muflihun. Bahwa orang yang sukses itu bukan orang yang banyak uang, guys, melainkan orang yang mendapat hidayah dan tentunya kita bisa atau mau beribadah husnul khotimah. Ini dalam kesempatan kali ini Arjetapa mau membahas mengenai ciri-ciri domba betina bunting yang harus diketahui atau dipelajari oleh pemula, gitu guys. Jadi kalau kita beternak itu banyak itu pertanyaan atau unek-unek cenanya ketika membeli bibit domba itu betina ya, hanas mahal, misalkan bibit racung cenah. Beli di bandar 2.700.000 guys. Padahal sebenarnya domba mah yang di bawah segitu juga yang bagus-bagus banyak. Ini berhubung di bibitanya. Centah domba kieu turunannya nantinya bagus. Memang benar bagus. Tapi kan tetap saja kembali ke harga. Kalau harganya mahal mah, yang mahal mah banyak, gak perlu dicari lah. Atau di trik begitu, jangan beli yang ya mahal-mahal sebelum kita bisa begitu guys. Karena akhirnya yang namanya belajar lah, seolah-olah kita beli mobil bagus itu ya, BMW misalkan, atau mau merenan mobil Lamborghini mah langsung kita supiran atau nabrak. Nah begitu. Jadi kalau belajar mah seolah-olah ya yang biasa-biasa saja dulu. Nanti kalau sudah tahu itu pasarnya atau apanya lah, langsung ke yang topnya begitu guys. Nah jadi dia itu cenah teu hamil-hamil itu domba teh ku saya teh geus dipacekeun sabarang kali, udah saya kawinkan tapi tidak hamil-hamil. Nah untuk itu kita bahas saja begitu guys ya. Yang pertama kita harus tahu itu domba itu ciri-ciri birahi itu bagaimana. Nah kita uraikan saja langsung. Pertama, 1, syarat untuk birahi itu si domba umur minimal 9 bulan ya. Jadi kalau kita harus mengamati, meskipun badannya gede itu guys ya, kalau masih kecil tetap saja gak mungkin bisa hamil begitu guys. Nah jadi ciri utamanya 1, merenan umur harus sudah 9 bulan ke atas. Nah pasti bisa hamil. 1 tah. Yang kedua, kalau domba pingin birahi itu ya, siap dikawinkan, si nutrisi kalau bisa harus memadai. Jadi logikanya si domba teh kelihatan enggak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk begitu guys. Kalau gemuk nantinya itu condongnya ke susah untuk dikawinkan, karena ya sudahnya itu kalau manusia itu kalau badannya gemukannya merenan si domba jantan teh terlalu resep merenannya. Kemudian ya mungkin masuknya susah, mungkin apalah begitulah. Atau ya ada mungkin persoalan lain lah seolah-olah begitu guys. Ya mungkin reproduksinya terganggu kalau terlalu gemuk mah. Nah jadi usahakan si domba tidak kurus. Efeknya kalau kurus, si domba teh dinu betul-betul hamil juga tetap itu nanti pas keluar itu anakan tidak ada susunya dan dijamin mati kembali guys. Kecuali ya kita sudah tahu juga begitu trik-triknya. Nah 2 tanya. Yang ketiga, ciri-ciri betina birahi itu dari setiap kegiatannya itu si buntutnya sok utek-utekan gitu guys, kekernyedaan lah saat jika kieu tah. Nah jadi lamun kekernyedaan udah lama berdiri giningannya, si buntutnya teh semu berdiri, lepas lagi semu berdiri lah. Nah seperti ini. Nah itu ciri-ciri betina sudah mau dikawinkan. Jadi kita sebagai peternak pemula kalau penasaran ya tanyain saja ke suhu gitu, atau ke orang yang sudah tahu mungkin ya dari YouTube saya kan kalau harus dibilang solusi juga bisa. Jadi cepat kawinkan, soalnya durasi
birahi itu pendek begitu guys ya. Kalau nggak salah itu bisa 2 hari sampai 1 minggu meren. Nah setelah itu nanti kalau tidak dikawinkan ya nanti lewat, nanti berulang bulan depan begitu guys. Jadi mending kita mengamati gitu. Jadi usahakan kita itu harus tahu lah, dipelajari. Nah kemudian ciri selanjutnya, si domba terkadang makannya tidak betul begitu. Jadi kebanyakan guncrak gincrig lah. Jadi kaditu kadieu gitu ya. Padahal makanan banyak, bersuara berisik lah. Kadang-kadang berisik, ada juga yang tidak. Tetapi tetap ciri-ciri birahi itu dari buntut itunya gegeberan, kemudian suka kesana kemari si domba teh ambe melong gitu, ambe melong ke belakang, melong deui, kadang ngahulang di pinggir, nyatunya kurang bagus, kadang bersuara. Nah itu ciri-ciri domba siap dikawinkan. Nah kemudian ada permasalahan, wah saya mah kawinkeun we, yang penting mah pacekeun sama jantan, mau birahi mau enggak. Nah itu posisi percuma guys, jadi tidak akan terjadi pembuahan. Karena mungkin ya kalau kita mengamati kucing ya, dia kembali lagi ke ini cerita pembantu begitu. Biar jelas, kalau kucing mah jelas, kalau tidak birahi bagaimanapun dipaksakan sama jantan tidak akan mau, malahan berkelahi begitu guys. Nah domba mah logikanya lari. Mengapa dia bisa dipijahkan atau dikawinkan? Ya karena kita yang memegang begitu guys. Tetapi tetap saja yang namanya tidak mau itu si buntutnya teh nilap guys, nutup justru. Jadi si kemaluan betina teh nutup si buntut teh ngeluh gitu guys. Jadi percuma lah. Nah kalau bagi yang awal-awal mungkin merasa wah masuk cina, udah kita tunggu. Nah itu akan mengecewakan begitu. Jadi nantinya teh nah cenanya teh hamil-hamil. Memang teh hamil-hamil dah kan belum waktunya begitu guys. Nah jadi pendekatan masalahnya kalau pingin birahi ya selanjutnya si domba teh lamun jabrik cepat cukuran, mandikan, begitu saja terus berulang-ulang. Nanti kan si domba teh harampang guys, seperti manusia sajalah. Kalau misalkan ceweknya menarik nya gancangna cerita si laki-laki teh walah cenah geulis ya. Nah seolah-olah begitulah. Namun awewe hudang sarenya jaba-jabrik teu mani-mani acan lempang kan juga nu gelo meureun. Jadi si lalaki teh saha eta cenah kitu pisan cenah. Jadi we teh ditanya-tanya acan da sieun bisi nu gelo. Gitu guys. Ini saya ngomong berdasarkan pengalaman saya juga sama guys. Kalau dulu mah nah hanya cenah birahi. Nah sementara birahi mah tidak perlu ditunggu-tunggu, nanti juga datang sendiri begitu. Nah yang patut diketahui itu untuk para pemula itu ya, meskipun saya juga sama pemula. Jadi kalau benar mah sudah paham, bolehlah si domba jantan dipisah saja, disimpan gitunya. Nah tetapi kalau masih belajar, kalau tidak mau pusing, disatuin saja atau di koloni begitu guys. Cuman efek negatifnya itu kalau di koloni yang namanya domba jantan, kalau saya si Garut begitu ya, suka merusak kandang guys, karena udah ngaruh wae. Jadi kalau sebaiknya mah memang dipisah begitu ya. Tetapi kalau nggak mau pusing mungkin, tetapi ya disatuin. Tetapi kita harus jeli juga nanti kalau misalkan dombanya mulai hamil ya, soalnya dipisah saja. Soalnya kejadiannya kalau domba melahirkan di kandang kemudian kita tidak tahu, alias kan terkadang kita kan ngaritnya ngasih pakan langsung leos gitu ya. Nah kalau kelahirannya lebih dari beberapa jam atau mungkin 5 jam misalkannya, nggak tahu kan, misalkan kalau lahirannya malam, nah si domba jantan itu ngambil sok disikat guys. Jadi ditengar sekali ngancul teh jangkung, geus guys meninggal. Apalagi kajejek itunya kawan-kawannya atau bagaimana lah. Jadi kita itu harus cepat
dipisahkan lah. Kalau kelihatan hamil ya pisahkan seperti itu guys. Cambernan, selamat berusaha, selamat meneliti. Dan memang kelihatannya susah, padahal mah gampang sekali. Saya juga dulu mah aduh pusing, sekarang mah ya tinggal maraban tinggal borojol lah gitu guys. Perlu diketahui itu perjalanan domba itu ya, kalau misalkan kita belinya daraan yang harganya, kalau saya di Jawa Barat khususnya di Rancaikek, misalkan daraan saya beli 1.200.000 lah, jangan terlalu mahal. Nah, kita masukkan ke kandang, kemudian si domba jantan teh mengawini gitunya. Nah, 5 bulan kemudian teh lahir tah. Nah, kalau lahir itu misalkan anggap saja sajodo gitunya, jalubikang gitu. Nah, kalau diposting atau dijual 2.700.000 teh cepet guys. Jadi perjalanannya 1,2 ke 2.700.000 itu 6 bulan atau 5 bulan. Nah, dihitung saja, andaikan sudah jago memelihara gas punya 10 juga, berarti 10 kali. Nah, yang tadi itu di 1,2 ke 2,7 itu berapa? Berarti meren 1,5 juta ya. Nah, kalau punya 10 berarti 15 juta selama 5 atau 6 bulan lah. Ya tinggal dihitung saja. Ya itu sebagai gambaran begitu guys, karena saya sudah mengalami kemarin juga kan, alhamdulillah kejual total 8 juta dari 2 indukan dan 3 anakan. Jadi penggambarannya alhamdulillah geningan ari diulik mana aya wae. Ya segitu dulu salam-salam buat para peternak. Semoga selalu berusaha, dalam artian tingkatkan terus guys kemampuan dan ilmunya. Jadi kalau ada ilmu-ilmu yang bermanfaat tolong di komentar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.